Bab 136. Mengambil keuntungan di luar batas. Ruang akupuntur. Louis Liu menutup tirai. Dia tidak ingin orang lain hadir selama perawatan, terutama jika menyangkut pengobatan penyakit abnormal ini. Dia juga tidak ingin orang luar melihatnya. Mengambil jarum. Menembus 4 titik akupuntur Bai Hui, Shenmen, Zhao Hai dan Anyan. Anak laki-laki itu menangis semakin pelan, dan akhirnya tertidur lelap. Kemudian Louis Liu meletakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya berdampingan di mata anak laki-laki itu, dan diam-diam melafalkan rumusnya, dan tiba-tiba cahaya biru muda muncul dan memasuki mata anak laki-laki itu. Mata gelap akan menghilang dengan sendirinya seiring bertambahnya usia. Jadi Louis Liu tidak perlu terlalu banyak berurusan dengannya, dia hanya perlu menutupnya untuk sementara. Setelah sekitar 10 menit, Louis Liu membawa anak laki-laki itu keluar dari ruang akupuntur dan menyerahkannya kepada Charlotte Xiong. Charlotte Xiong belum pulih dari identitas Louis Liu, namun saat melihat putranya akhirnya berhenti menangis, keterkejutan di hatinya langsung berubah menjadi keterkejutan. Terima kasih Dokter Ajaib Liu, terima kasih Dokter Ajaib Liu. Sementara Charlotte Xiong berterima kasih kepada Louis Liu, dia masih tidak lupa untuk berbalik dan memarahi Liu Zhao, berkata, ternyata temanmu adalah Dokter Ajaib Liu, mengapa kamu tidak menyebutkan hal sepenting itu sebelumnya? Liu Zhao tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak adil. Bukannya ia tidak mengatakannya, tetapi karena ia tidak tahu bahwa Louis Liu adalah dokter ajaib kota Jian, dan bahkan jika ia mengatakannya, dirinya mungkin tidak mempercayainya. Pasangan itu berterima kasih kepada Louis Liu lagi. Tapi Louis Liu tiba-tiba berkata, Nyonya Xiong, kakakmu Riker Xiong adalah orang yang bertanggung jawab atas Han Mi Corp, bukan? Silakan pulang dan beritahu dia bahwa ada beberapa hal yang dilakukan orang dan langit mengawasi. Aku sarankan dia untuk melakukannya sendiri. Charlotte Xiong tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, Dokter Ajaib Liu, apakah kakakku memprovokasimu? Pulanglah dan tanyakan pada kakakmu, mungkin dia akan memberimu jawabannya, kata Louis Liu. Dengan banyak keraguan, Charlotte Xiong menemukan kakaknya Riker Xiong, dan memberitahunya apa yang dikatakan Louis Liu. Setelah Riker Xiong mendengarnya, dia mencibir dan berkata, apa yang dilakukan seseorang? Langit sedang mengawasi, tapi aku ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan anak ini. Charlotte Xiong bertanya, Kak, apa yang terjadi antara kamu dan Dokter Ajaib Liu? Tidak ada apa-apa, jangan ganggu urusan bisnis seperti ini, kata Riker Xiong. Charlotte Xiong ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi melihat ekspresi tidak sabar Riker Xiong, dia menutup mulutnya dengan bijaksana, tetapi ada kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Han Mi Corp tiba-tiba meluncurkan produk masker wajah bernama Beauty Face. Mengandalkan pangsa pasar yang melekat pada Han Mi Corp, masker ini terjual dengan cepat, dan mendapat sambutan hangat, dan dengan cepat menyebar di kalangan orang kaya. Karena mereka menemukan bahwa efek masker ini sebenarnya sebanding dengan Beauty Face yang dipajang di lelang amal di Aller beberapa waktu lalu. Segera setelah itu, semua orang menerima kabar bahwa peluncuran Aller ditunda. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi tidak sulit untuk menebak bahwa formula Aller seharusnya jatuh ke tangan Han Mi Corp, dan produk ini dirilis ke pasar sebelum Hailey Corp. Perang bisnis tidak lebih dari ini, pemenang dan pecundang. Pengguna target ini yang telah lama menantikan Aller tidak akan peduli dengan apa yang terjadi di dalamnya. Karena ada produk yang efeknya sebanding dengan Aller, mereka secara alami tidak akan menunggu Aller, tapi langsung memilih produk Beauty Face. Segera, produk baru Han Mi Corp terjual habis,
dan volume pesanan masih terus meningkat dengan kecepatan yang eksplosif. Dalam perang bisnis ini, tampaknya Hanmi Corp telah meraih kemenangan besar. Setelah Sander Ye dan istrinya mengetahui tentang kejadian ini, mereka juga memarahi Riker Xiong karena tercela, dan pada saat yang sama bertanya kepada Louis Lu apakah dia ingin menggunakan kekuatan keluarga Ye mereka untuk memberi sedikit tekanan pada Hanmi Corp. Louis Lu sepertinya tidak terburu-buru sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, aku yakin kebaikan dan kejahatan akan mendapat balasan pada akhirnya, dan Riker Xiong pasti akan membayar harga untuk perilaku hari ini." Haze Jiang berkata, "Menantu yang baik, aku tahu bahwa kamu memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan kaligrafi dan lukisan tingkat tinggi. Tetapi kamu harus tahu bahwa apa yang disebut baik dan jahat dihargai, tetapi kenyamanan diri dari yang tidak kompeten. Orang-orang telah hidup jahat selama 100 tahun, jika kamu berkompromi dengan Riker Xiong kali ini, dia mungkin akan membuat lebih banyak kemajuan di masa depan." Begitu dia selesai berbicara, Hailey kembali dengan marah, melemparkan surat undangan di depan Louis Lu, dan berkata, "Riker Xiong, kamu benar-benar mengambil keuntungan di luar batas." Kak Hailey, mengapa sangat marah? Louis Lu mengambil surat undangan dengan ragu, dan melihatnya, ternyata surat undangan Riker Xiong untuk pesta koktail private, khusus mengundang Hailey. Hanmi Corp telah meraih kemenangan besar. Pesta yang diadakan oleh Riker Xiong bisa dikatakan sebagai pesta perayaan, tetapi dia sengaja mengundang para pesaingnya untuk berpartisipasi. Bukankah itu sengaja menjijikkan? Bukan hanya itu. Jika Riker Xiong memenangkan perang bisnis ini dengan cara normal, Hailey tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi pihak lain jelas mengandalkan cara tercela dan kotor untuk mencuri hasil kerja orang lain, namun dia masih dengan berani memamerkan kekuatannya. Hailey menjadi marah saat memikirkannya. Dadanya seperti akan meledak. Louis Lu berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini hanya surat undangan? Aku sangat marah padamu. Karena Riker Xiong suka pamer, biarkan dia pamer." Masih berani ketawa. Hailey memelototi Louis Lu, dan berkata, "Mengapa kamu begitu tidak berperasaan? Kamu mengeluarkan formula masker ini. Dia adalah putramu, putramu telah direnggut. Kamu tidak peduli." Memikirkannya sekarang, Hailey seharusnya tidak mendengarkan kata-kata Louis Lu dan menunda daftar aler, dan sekarang dia tidak tahu bagaimana cara menyimpannya. Louis Lu berkata, "Sebenarnya, aku punya banyak formula semacam ini, jadi aku tidak merasa terlalu tidak nyaman saat membocorkannya. Tapi aku menderita." Hailey menutupi dadanya dan berkata, "Ketika aku memikirkan ekspresi arogan dari orang-orang yang tercela dan tidak tahu malu itu, aku merasa tidak nyaman." "Jangan khawatir, Kak Hailey, mereka tidak akan sombong lama-lama. Bukankah ini hanya pesta koktail private? Aku akan menemanimu untuk hadir," kata Louis Lu menghibur. Hailey mendengus dan berkata, "Aku tidak akan pergi. Tapi aku ingin pergi." Bersambung.